Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wariski, NIM 1904-2013. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan dasar intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, pengertian intervensi. Beberapa pengertian intervensi dalam Istianda tahun 2007. Yang pertama itu menurut Warner W. Burke, intervensi sebagai suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pengembangan organisasi. Istilah intervensi menunjukkan serangkaian kegiatan programatik terencana yang di dalamnya klien dan konsultan mengambil bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menurut C.R. Griris, intervensi adalah merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok ataupun objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Yang kedua, suatu intervensi dapat dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, bukan karangan klien atau konsultan, tetapi benar terjadi dan berlaku secara nyata dalam organisasi. Kebebasan memilih yang mempunyai kewenangan pembuatan keputusan adalah terletak pada posisi klien, dan keterkaitan di dalam klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Intervensi merupakan suatu perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi ada 3, yaitu yang pertama, intervensi struktural. Intervensi struktural berfokus pada tingkat organisasinya. Yang kedua, intervensi teknikal yang berfokus pada tingkat pekerjaannya. Yang ketiga yaitu intervensi berfokus pada manusia. Yang pertama, intervensi struktural. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural, terdapat 3 hasil yang diharapkan akan dipetik. Yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi. Yang kedua, sistem imbalan baru. Dan yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Kedua, intervensi teknikal. Penggunaan intervensi adalah perluasan pekerjaan secara vertikal. Teknik penerapannya antara lain, pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang. Kedua, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seseorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasi serta merupakan sesuatu yang bermakna. Ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Keempat, membuka saluran umpan balik akan memungkinkan seseorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Yang kelima, pengembangan pekerjaan secara vertikal. Berangkat dari pandangan bahwa karyawan adalah orang yang sudah matang dan dewasa baik dalam arti keterampilan, pengetahuan, sikap maupun motivasi merupakan pada umumnya akan lebih bergairah bekerja apabila mereka diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak dikendalikan oleh atasannya. Yang ketiga, intervensi berfokus pada manusia. Pendekatan pengembangan organisasi menekankan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu yang pertama, pelatihan kepekaan, kedua, umpan balik melalui survei, ketiga, konsultan proses, keempat, pembinaan tim, dan yang kelima, pembinaan kerjasama antar kelompok. Intervensi pengembangan organisasi dilakukan setelah konsultan melakukan diagnosa. Diagnosa merupakan suatu proses menentukan penyebab pokok dari masalah organisasi. Sedangkan menurut Sondang Siagian, diagnosa merupakan suatu pendekatan yang sistematik terhadap pemahaman dan uraian kondisi organisasi sekarang. Proses diagnosa meliputi pengumpulan informasi atau data, menganalisa informasi, dan membuat kesimpulan untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Kriteria suatu intervensi yang efektif ada 3, yaitu yang pertama, dengan informasi yang benar dan bermanfaat.
Kedua, dengan kebebasan yang benar dan bermanfaat. Ketiga, dengan keterkaitan ke dalam. Kultur organisasi. Kultur organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sekian pembahasan saya mengenai pendekatan dasar intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.